فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya syarat yang ketiga, yaitu tahakkuk adalati ruwatih, yaitu tahakkuk adalati ruwatih, terwujudnya adalah bagi para perawinya. Dan adalah sebagaimana telah lewat, ia malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia adalah malakah, sifat yang mendasar pada dirinya dan kesanggupan dan kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga membawanya untuk tetap melazimi ketakwaan dan muru'ah. Dan bahwasanya bukan makna adalah itu dia tidak akan jatuh kepada kesalahan dan dosa yang dia bertobat darinya. Tetapi maknanya adalah siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus di atas dosa kecil, dan kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ini makna adil. Adalah. Nah, adalah. Kita lanjutkan, wa hunaka farqun. Qala Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, wa hunaka farqun bainal adli bi ma'na al-jawr wa bainal adli bi ma'na al-qist. Al-adl bi ma'na al-jawr, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun al-qasitun tapi qasitun di sini bermakna jairun. Orang-orang yang zalim, maka mereka adalah bahan bakar neraka jahannam. Al-qasitun humul jairun. Balhum birabbihim ya'dilun. Bahkan yaitu mereka orang-orang musyrik, ya'diluna birabbihim ay yusyrikun. Fajaru ay yusyrikun, fajaru wa asyraku wa ma wa asyraku. Jadi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas, jauh, curang dan zalim, dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal adl bi ma'na al-insaf wa bi ma'na mulazamatil haqq fa mahmudun. Adapun keadilan yang bermakna insaf dan bermakna menetapi kebenaran, maka itu terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan kebatilan. Yang demikian itu yaitu prasangka dan ucapan bahwasanya penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu sia-sia dan kebatilan dan tidak ada hikmah di sana dan tidak ada faedahnya.
Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah anggapan dan prasangka orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaanlah dan kebinasaanlah bagi orang-orang kafir dari siksa api neraka. Yakni khalaqahum bil adli wa bil haqq, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan keadilan dan kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Demikian, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Nah, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Walihada fa innal 'adilin qad qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para al-adilin, yaitu orang-orang yang berlaku adil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang mereka, "Innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Semuanya orang-orang yang muqsit, yang berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Azza wa Jalla, Maha Pengasih. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya itu tak kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau, yaitu orang-orang muqsit, orang-orang yang berlaku adil adalah orang-orang yang berlaku adil pada hukum mereka dan pada keluarga mereka dan apa yang dibawa kekuasaan mereka dan apa yang mereka memiliki wewenang padanya. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr. Wa fi sahihain, dan pada Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih wa minhum imamun adil. 7 jenis orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka di bawah naungannya, yaitu yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Kemudian beliau menyebutkan wa minhum, dan di antara mereka adalah imamun adil, imam yang berlaku adil. Ini syarat yang ketiga, yaitu adalah memiliki adalah kesanggupan untuk menetapi ketakwaan dan muru'ah, yaitu akhlak dan budi pekerti yang luhur. Dan syarat ini mengeluarkan al-kafir wal fasik bil ijma', bahwasanya adalah dan orang kafir dan fasik itu tidaklah adil, bukanlah yang seorang yang adil yang bisa diterima khabarnya. Ini berdasarkan ijma'. Jadi seorang yang kafir dan fasik itu tidak memenuhi syarat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis yang sahih. Demikian adalah juga mengeluarkan as-saghir wal majnun.
yaitu anak kecil, dunal bulugh wal tamyiz, selain bulugh dan mumayyiz dan majnun. Demikian orang yang gila. Demikian kharimul adalah. Demikian orang yang jatuh kehormatannya. Qala asyartur rabi. Kita masuk kepada syarat yang keempat. Ad-dabtu. Itu ad-dabt, yaitu ayyakuna kullu rawin min ruwati sanad dabitan lima rawa dabtan taman, yaitu setiap perawi dari perawi sanad ini, sanad tersebut itu dhabit, yaitu mungkin menguasai apa yang dia riwayatkan dengan sempurna. Wa huwal maqsud biqaulihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dan inilah yang dimaksud dengan ucapan Imam Al-Baiquni, mu'tamadun, yang teranggap dan terakui, yang diakui dari sisi dhabt, yaitu hafalan dan penukilannya. Fa in kana dhabtuhu qasiran faqad yanzilu an rutbatin man yusahha hadithuhu ila rutbatin man yuhassan hadithu. Apabila tingkat hafalannya, dhabtnya ini kurang, tidak tam, maka bisa jadi hadisnya itu turun dari derajat yang disahihkan hadisnya kepada tingkatan yang dihasankan hadisnya. Kalau kurang dari sisi kekuatan hifz, dhabt, baik itu dhabtu as-sadr atau dhabtu al-kitab. Waqad dha'af, dan bisa jadi sampai ke tingkat dhaif, lemah. Kalau dia sangat lemah dari sisi dhabt. Kama fi tawdihil afkar, seperti dalam tawdih al-afkar. Waqad dzakara Ibnu Rajab fi mulhaqi ila at-Tirmidzi, dan Ibnu Rajab rahimahullah telah menyebutkan dalam mulhaq ila at-Tirmidzi jumlatan mimman du'ifa bisababi adami dhabtihi wa hifdhihi lima fi sadrihi minal mahfuzat. Jadi Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam mulhaq ila at-Tirmidzi telah menyebutkan sejumlah dari orang-orang yang didoifkan disebabkan dia tidak dhabit, tidak mantap dan tidak kuat dari sisi hafalan terhadap apa yang dia hafal di dalam dadanya dari hafalan-hafalan. Fakhallata wa dhu'ifa, akhirnya dia mau tercampur hafalannya dan dia pun didoifkan. Wa qad yakunu indahum dhabtu kitabin minhum Abdul Razzaq ikhtalata bi akhirih kana sawab bi akhirih illa anna hadithahu ba'da ikhtilatihi in kana min usulihi lam yataharraj min akhdhiha al-a'immah. Nah, jadi sebagian di antara mereka yang dhabtnya qasir, kurang, terkadang memiliki dhabtu kitab, yaitu menjaga kitabnya tetap sebagaimana dia tulis dari awal dan tidak ada yang menambahkan dan merusak kitabnya. Dan musahhah, yang telah dibenarkan kitab tersebut sehingga bisa dijadikan sandaran. Di antaranya Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq bin Hammam, sahibu Musannaf, penulis kitab Al-Musannaf Ibn.
Tapi beliau ikhtalata di akhir. Pada akhir hayat beliau sempat mukhtalif. Hanya saja hadisnya setelah beliau mukhtalif, apabila dari usulnya, usul-usul, maka para a'imah tidak yataharraj, itu merasa risih dan menjauh dari mengambilnya, menganggapnya tetap diterima dan diambil. Waqad yakunu indahum dhabtu kitabin wa laysa indahum dhabtu sadrin. Dan terkadang ada yang memiliki dhabtu kitab, yang terjaga kitabnya, tapi dari sisi hafalan tidak kuat. Bima'na annahu laysa bimutkinin lima hafidhah. Maknanya dia tidak mutkin, tidak mantap dalam hafalannya. Wa minhum Syarik ibn Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Dan di antaranya adalah Syarik bin Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Qala Ya'qub bin Abi Syaibah, Ya'qub bin Abi Syaibah wa ghairuhu, berkata Ya'qub ibn Abi Syaibah dan selainnya, kutubuhu sihah, kitab-kitabnya, tulisan-tulisan kitab-kitab Syarik ibn Abdullah An-Nakhai ini sahih, hadis-hadis sahih. Faman sami'a minhu min kutubihi fa huwa sahih. Maka barang siapa yang mendengar dari Syarik ibn Abdullah Al-Qadhi, dari kitabnya yang dia mentahadits dengan membaca kitabnya, maka itu hadis yang sahih. Wa huwa sayyi'ul hifdz illa ma kana min kutubihi. Dan dia itu buruk hafalannya, jelek hafalannya, kecuali yang dia ambil atau dia tahdits disampaikan dari kitabnya. Wa kadza idza kana indahu hifdzun wa dhabtun lima fi sadrihi. Demikian apabila dia memiliki hafalan dan kemantapan terhadap apa yang dihafal dalam dadanya, illa annahu farrata fi usulihi wa kutubihi. Hanya saja dia acuh tak acuh dan tidak memberikan perhatian pada usul-usul dan kitab-kitabnya yang dia catat. Faqad ya'ti man yadussu fiha. Bisa jadi ada yang menambah pada tulisannya itu, kitabnya itu. Dia tidak menjaga, gampang diambil orang, dan bisa orang datang menambahkan apa yang dia mau pada kitabnya itu karena tidak terjaga. Diseludupkan, ditambahkan padanya yang bukan darinya. Fayatil muhaddits yuhadditsu minha bima fiha minal khata. Akhirnya dia bertahdits, menyampaikan apa yang ada tercatat pada tulisannya itu, pada kitabnya itu ternyata sudah ada tambahan yang bukan dari hadis sahih dan kesalahan. Akhirnya fayati bil gharaib fayudha'af. Akhirnya dia mendatangkan hadis-hadis yang asing, yang gharib, yang aneh, akhirnya dia didhaifkan disebabkan hal itu. Qala Sun'ani rahimahullah fi tawdih al-afkar, berkata Imam Sun'ani rahimahullah dalam tawdih al-afkar, wa alam anna dhabta kismani. Dan ketahuilah bahwasanya dhabt itu kekuatan hafalan dan keterjagaan hadis terjadi dari terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dhabtus sadr, jadi keterjagaan dari sisi dadanya, yaitu hafalan. Bi'an yathbutu ar-rawi ma sami'ahu bihaitsu yatamakkan min istihdarihi mata syaa. Itu dia mengokohkan, perawi ini mengokohkan apa yang dia telah dengar, itu dia mutkinkan, dia permantap hafalannya sehingga dia bisa menyampaikan kapan dia ingin. Kapan ditanya langsung dia sampaikan hadisnya dari hafalannya. Qultu wa ma'na dzalika annahu yutkinu hifdhahu wa yuthbituhu hatta yathbuta fi sadrihi. Nah, aku katakan, itu Syekh Yahya mengatakan, dan maknanya itu dia memutkinkan, mengokohkan, memantapkan hafalannya dan menjaganya sampai melekat dalam dadanya, kokoh di dalam dadanya, sehingga kapan dia ingin sampaikan, dia sampaikan dengan mudah. Nah, tidak perlu lihat buku lagi. Ini namanya dhabtu as-sadr, yang tersimpan di dalam dada. Wa dhabtu kitab, dan jenis yang kedua adalah dhabtu kitab, keterjagaan dari sisi kitabnya. Dia menjaga kitabnya dan apa yang dia tulis dari kitabnya itu terjaga dan telah dibenarkan.
Qala bi adyasunahu mundu sami'a fihi wa sahhahu ila ayu adya minhu. Yaitu dia menjaganya, memelihara kitabnya. Jangan sampai jatuh kepada tangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa menambahkan yang bukan dari hadisnya. Demikian jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Demikian disahihah wa sahhaha, itu membenarkan, mengeceknya dan membacanya di depan syekhnya dan dibenarkan oleh syekhnya sesuai dengan apa yang disampaikan sampai dia mentahdits, menyampaikan hadis dari kitab itu dengannya. Wa yadkhulu tahta qawli mattasala ayakuna sanad ala hadzal hal ila muntaha. Nah. Awaluhu sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Dari semisalnya. Semuanya demikian keadaannya. Terpenuhi semua syarat-syarat sahih dari perawi-perawi itu. Yang pertama mengumpulkan adalah, yang kedua dhabt. Adalah dan ad-dhabt yang kuat, dhabtan taman. Nah, yang disahihkan hadisnya, memiliki hafalan yang kuat mungkin, baik itu dhabtu al-sadr atau dhabtu al-kitab. Demikian terus mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, demikian keadaannya. Tidak ada yang turun, tidak ada yang kurang, hasan atau dhaif. Kapan turun, maka akhirnya sanad itu akan dihukumi yang paling rendah. Nah, yang paling rendah dari perawi-perawi tersebut. Walaupun semuanya thiqat, a'immah misalnya, ternyata ada satu yang dhaif atau satu yang lemah, saduq, hanya bisa dihukumi hasan. Maka ketika itu turun semua sanadnya, ini dihukum dengan sanad yang hasan. Atau dhaif, maka dihukumi semuanya dhaif. Walaupun selainnya yang meriwayatkan itu a'immah al-asbat. Falau tahaqqaqat al-adalah wa dhabt fi jami'i rijali sanad illa wahid ikhtallat adalatuhu aw dhabtuhu fa inna sanad kulluhu yat'ub min ajli dzalika dhaif. Nah, seandainya terpenuhi adalah dan dhabt pada seluruh perawi sanadnya, kecuali satu cacat, kurang adalah atau dhabtnya, sehingga maka sanad itu seluruhnya dihukumi dengan kelemahan, dhaif. Yat'ub disebabkan orang yang satu yang lemah ini. Nah. Asyartul khamis alla yakuna syadhan wala munkaran wa sayati bayanuhuma insyaallah. Syarat yang kelima adalah dia tidak boleh syadz dan tidak boleh mungkar, dan penjelasan syadz dan mungkar ada pada bab-bab atau penjelasan berikutnya insyaallah. Nah, belum waktunya di sini. Asyartus sadis ayakuna atau alla yakuna mu'allan bi illatin qadihah, dan juga tidak berpenyakit dengan illah yang merusaknya. Nah, dengan illah yang merusaknya. Karena ada illah qadihah dan ada illah ghairu qadihah yang tidak merusak. Tapi sini illah yang qadihah. Jadi kesimpulannya dari bait ini mengumpulkan syarat-syarat sahih, syarat-syarat sahih, dan syarat-syarat sahih terbagi menjadi dua, syartun al-musbatah dan syartun atau syurutun al-musbatah dan syurutun al-manfiyah. Syarat-syarat yang ditetapkan, yang pertama sanad, yang kedua muttasil, yang ketiga adalatul rawi, dan yang keempat dhabtuhum, dhabt hafalan dan kemantapan perawinya. Ini 4 yang musbatah. Dan ada yang manfiyah, ada yang dinafikan, yaitu yang pertama illah dan munkar, al-mu'al wal munkar, demikian al-mu'al dan syadz. Nah, dan syadz terkumpul dalam bait Imam Al-Baiquni rahimahullah yang telah kita sebutkan, awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Ini dua manfiyah, syadz dan mu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, diriwayatkan oleh adl dhabit an mithlihi, yang terus sampai akhirnya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang terakui dan teranggap dari sisi dhabt hafalan dan penukilannya. Nah,
wabarakatuh.